Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anggis Pratiwi. Saya dari Prodi Administrasi Publik, NIM saya 24171046. Di sini saya akan membahas tentang pengawasan atau bisa disebut dengan controlling. Pengertian pengawasan adalah suatu proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan agar sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan pencapaian hasil yang diinginkan, serta untuk mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan sedini mungkin. Pengertian pengawasan menurut para ahli. Yang pertama ada George R. Terry. Pengawasan adalah proses menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi kinerja, dan mengambil tindakan korektif apabila diperlukan untuk memastikan bahwa hasil sesuai dengan rencana. Yang kedua ada Henry Fayol. Pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi yang diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada William N. Neumann. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk mengukur kinerja nyata dengan standar yang ditentukan, menentukan penyebab penyimpangan, dan mengambil tindakan perbaikan apabila diperlukan. Ya, ada tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama, menjamin pencapaian tujuan pengawasan, bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mendeteksi penyimpangan, mengidentifikasi masalah atau penyimpangan dari rencana sehingga tindakan korektif dapat diambil tepat waktu. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya waktu, tenaga, dan biaya untuk menghasilkan output yang maksimal. Yang keempat, menjamin kualitas, memastikan bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan, memberikan informasi yang akurat kepada manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, jenis-jenis pengawasan. Berdasarkan waktu pelaksanaan, pengawasan pendahuluan atau bisa disebut preliminary control dilakukan sebelum suatu kegiatan dimulai untuk memastikan semua persiapan sudah sesuai dengan rencana. Contoh, pengecekan anggaran, pelatihan karyawan, atau perencanaan proyek. Yang kedua, berdasarkan aspek yang diawasi. Pengawasan operasional berfokus pada proses produksi atau kegiatan operasional perusahaan, contoh seperti kontrol kualitas produk. Lalu pengawasan keuangan, mengawasi penggunaan dan pengelolaan sumber daya keuangan, contoh seperti audit keuangan atau laporan anggaran. Lalu pengawasan personalia, memastikan karyawan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, contoh penilaian kinerja karyawan. Lalu ada proses pengawasan, jadi kita Lalu ada proses pengawasan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan standar, menetapkan tolak ukur atau target yang harus dicapai, contoh seperti target produksi 1000 unit atau per bulan. Yang kedua, mengukur kinerja nyata, mengumpulkan data hasil pelaksanaan, contoh menghitung jumlah unit yang dihasilkan. Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan standar, menilai apakah hasil sesuai dengan standar, contoh terdapat selisih 50 unit dari target. Yang keempat, menganalisis penyebab penyimpangan, identifikasi faktor penyebab masalah, contoh kerusakan mesin produksi. Lalu yang kelima, melakukan tindakan korektif, memperbaiki dan mencegah penyimpangan, contoh melakukan perawatan mesin rutin. Yang keenam, memberikan umpan balik, menggunakan hasil pengawasan untuk evaluasi dan perbaikan, contoh menyusun rencana peningkatan efisiensi. Lalu apa saja sih tantangan dalam pengawasan? Nah, jadi di sini yang pertama ada keterbatasan informasi, data yang tidak akurat. Pengawasan efektif membutuhkan data yang akurat dan relevan. Jika data yang diperoleh salah, tidak lengkap, atau tidak terkini, keputusan pengawasan bisa keliru. Yang kedua, kompleksitas organisasi. Struktur yang kompleks dalam organisasi yang memiliki banyak departemen, cabang, atau hierarki, pengawasan menjadi lebih rumit karena membutuhkan koordinasi yang baik.
Yang ketiga, kurangnya komitmen manajemen. Jika manajemen puncak tidak memberikan perhatian yang cukup pada pengawasan, proses ini cenderung diabaikan oleh level manajemen lainnya. Nah, di sini ada contoh pengawasan keuangan di perusahaan. Kalian bisa lihat gambar yang di atas. Itu adalah contoh pengawasan keuangan di perusahaan. Departemen Keuangan ingin memastikan pengeluaran sesuai anggaran tahunan. Langkah pengawasan yang pertama, membandingkan laporan bulanan dengan anggaran yang direncanakan. Yang kedua, melakukan audit internal untuk mendeteksi kesalahan atau penyimpangan. Yang ketiga, jika ada pengeluaran berlebih, langkah penghematan diambil seperti menunda proyek tertentu. Hasilnya, pengawasan menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Lalu, pentingnya pengawasan dalam manajemen. Pengawasan dalam manajemen sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek operasional berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana organisasi. Berikut adalah alasan utama mengapa pengawasan penting. Yang pertama, memastikan pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan membantu memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh organisasi mendukung pencapaian tujuan utama, baik dalam hal waktu, kualitas, maupun kuantitas. Yang kedua, mendeteksi dan mengatasi penyimpangan. Pengawasan memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi penyimpangan dari standar atau rencana. Tindakan korektif dapat segera diambil sebelum masalah menjadi lebih besar. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan memonitor kinerja. Pengawasan membantu organisasi menggunakan sumber daya, tenaga kerja, waktu, dan biaya secara optimal, mengurangi pemborosan dan meningkatkan hasil kerja. Baik, jadi kesimpulannya, pengawasan dalam manajemen adalah salah satu fungsi kunci yang memastikan kelancaran operasional organisasi serta tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi, tetapi juga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi, dan pengelolaan risiko. Dengan pengawasan yang efektif, organisasi dapat mendeteksi masalah lebih awal, mengambil tindakan korektif yang tepat, dan terus melakukan perbaikan untuk menghadapi tantangan yang ada. Oleh karena itu, pengawasan bukan hanya proses akhir dalam manajemen, tetapi juga menjadi komponen berkelanjutan yang mendukung keberhasilan jangka panjang organisasi. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Giây phút em gặp anh là em biết em chỉ tình 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 con đang tính hoặc tình 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 đang bám đang. Giây phút em gặp anh là em biết em chỉ tình 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 con đang tính con tình mình tình phát 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 vì yeah yeah. Sao rồi để anh tính sao? Yeah, yeah. Anh tính sao rồi để anh tính sao? Tới đâu thì tới, em cũng chẳng biết tới đâu. Nếu yêu là khó, không yêu cũng khó, em cũng chẳng biết thế nào. Hôm nay tay cứ tím xuyên qua trời đêm, anh ấy tuy cực hiếm xuyên ngang vào tim.